Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Maulana dari PIM MPI 2 Putra. Di sini saya menjelaskan tugas luas dari Pak Khalid. Yang ini tentang memahami 3 kelompok yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, ini sejarah pendidikan Islam. Apa sih itu sejarah pendidikan Islam? Sejarah pendidikan Islam adalah satu yang bersifat umum, yang bersifat abstrak bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi di sini terbentuknya suatu yang tidak terbatas. Seseorang dapat memahami pendidikan Islam, kegiatan pewarisan nilai dan pengetahuan yang berlangsung dengan berlangsungnya pendidikan Islam di Indonesia. Nah, sejarah-sejarah inilah yang akan kita bentuk dalam penguasaan keterampilan terhadap mahasiswa, siswa ataupun santri nantinya. Inilah adalah salah satu bentuk umum atau abstrak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, masuknya sejarah sejarah pendidikan Islam ke Indonesia itu berawal dari datangnya Islam terlebih dahulu ke Indonesia, ini pada abad ke-7 Masehi, yaitu lewat perdagangan dan dikembangkan oleh perkawinan. Dan setelah pendidikan dimulai, sehingga datangnya beberapa ulama dari bangsa Arab, sehingga terjadinya perkawinan silang antara ulama yang datang ke Indonesia, sehingga terjadinya pendidikan yang berbentuk agama Islam. Bukan hanya itu saja, bahkan para ulama yang datang untuk berdagang ke Indonesia dan menikah di Indonesia itu menghantarkan beberapa budaya yang berbau Islam, sehingga sejarah pendidikan Islam ini sampai sekarang masih kita jalani, sehingga nantinya dapat mengembangkan kembali bahwasanya sejarah pendidikan Islam itu sangat berarti di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini adalah termasuk Islam terbesar di dunia. Nah, itulah beberapa sejarah yang dapat saya paparkan. Mungkin untuk kelompok selanjutnya saya akan memaparkan untuk kelompok 4, yakni kemandekan ataupun kemunduran pendidikan Islam. Baik, kita akan mengulang kembali bahwasanya kemandekan itu adalah maksudnya adalah keperosotan ataupun kemunduran Islam di masa kekhalifahan, yakni di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang mana di Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ini disinilah terbentuknya ataupun disinilah terpaparnya pendidikan Islam ataupun menjulang tinggi bahwasanya di Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itulah terbentuk tertingginya pendidikan umat Islam. Nah, di situ orang peduli, di situ masyarakat peduli bahwasanya pendidikan Islam itu sangat diperlukan. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kemandekan pendidikan Islam itu disebabkan karena para pemimpin ataupun para khalifah yang memimpin pada silsilah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu lebih mementingkan pendidikan, lebih mementingkan politik seperti tahta, seperti harta. Mereka lebih mementingkan itu, sehingga kemandekan ini terjadi dan menyebabkan kehancuran pendidikan Islam. Maksudnya di sini ialah pemimpin ataupun khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak mementingkan pendidikan lagi, karena kemajuan yang sudah tergelincir setelah itu, bahwasanya pendidikan Islam ini tidak lagi dibutuhkan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, itu akibat politik yang sangat luar biasa pada masa itu. Kemudian dibarengi dengan datangnya beberapa perontak dari luar negeri, dari luar Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu, sehingga terjadinya perpecahan antara mereka, sehingga sejarah pendidikan Islam itu tidak dimumpuni ataupun tidak dijalankan dengan baik. Kemudian ada pula efeknya ialah ada pula juga dari
umat Islam itu sendiri. Itu adalah salah satu faktor internal, kita sebut dengan faktor internal. Yang pertama tadi kita sebut dengan faktor eksternalnya. Itu kalau misalnya internalnya itu adalah orang dalamnya itu sendiri yang menghancurkan pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, mereka tidak mempelajari pendidikan Islam. Yang kedua, mereka lalai terhadap dunia yang sangat maju, sehingga mereka lalai di kalangan pendidikan Islam tersebut. Kemudian kelompok selanjutnya saya akan membahas tentang sebuah refleksi, ya ini kelompok 6. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi ataupun ke-7 Masehi. Dan di sini perkembangan Islam dan pengaruhnya di masyarakat Indonesia. Ada beberapa pengaruh dari perkembangan dari sejarah pendidikan Islam ini, yaitu yang pertama, pengaruh bahasa dan nama. Nah, ini hampir semua dibawa dari Jazirah Arab, sehingga kecuali mereka yang beragama lain, maka di sini beberapa agama tidak mementingkan agama, namun beberapa dari kalangan masyarakat itu mementingkan agama yang mereka bawa, seperti contohnya Kristen membawakan beberapa nama di situ, nah sehingga tidak sama dengan nama-nama yang ada pada orang-orang Islam. Kemudian dari bahasa juga banyak sekali yang kita tak ketahui, beberapa ribu banyak bahasa di Indonesia, serta ada istiadat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengaruh ada istiadat tadi, pengaruh ada istiadat ini sangat mempengaruhi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, karena kita perlu refleksi di antaranya, yaitu adat yang kita bawa dari nenek moyang kita, itu kita harus tekuni ataupun kita harus hargai ketika itu adat tersebut tidak melenceng dari agama ataupun syariat Islam. Kemudian yang ketiga, pengaruh dalam kesenian dan gangguan ibadah dan bangunan ibadah, yaitu bangunan. Nah, ini juga termasuk sebuah refleksi bagi kita, yaitu pengaruh dalam kesenian, yaitu hampir sama dengan adat tadi, budaya, ataupun disebut dengan lebih ke sosial. Kemudian di bangunan ibadah itu semua sebuah refleksi yang sangat indah ketika kita dapat membedakan agama lain dengan agama kita, yang mana kita membangun dengan rumah ibadah kita dengan masjid, sedangkan agama lain sudah di Indonesia sudah banyak, ini Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya, mereka punya rumah ataupun punya gedung sendiri untuk beribadah. Namun sekiranya kita hanya mengetahui tersebut, untuk kita harus selalu di dalam rumahnya Allah, yaitu masjid. Kemudian untuk yang keempat, pengaruh dalam bidang politik. Nah, ini yang sangat berpengaruh untuk kita refleksi, sehingga kita tidak terpengaruh oleh politik luar negeri ataupun politik orang-orang asing, sehingga kita tetap berpegang teguh kepada politiknya Indonesia, politiknya agama Islam, sehingga Indonesia ini tertata rapi dengan politiknya, dengan membawa agama Islam dan tidak terpengaruh oleh politik luar negeri. Namun sekarang seperti yang kita lihat, politik yang dulu di sini di Indonesia sangat tidak relevan, tidak patut kita contoh. Nah, itulah sebuah pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia ataupun sangat berpengaruh dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon bimbingannya dan saya berminta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.